Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 akan membacakan materi kami yang berjudul Konsep Fikih tentang Pengasuhan. Di dalam kelompok kami terdiri dari 2 anggota, yaitu Akna Triputri dan Tessa Nabila. Saya Akna Triputri sebagai pemateri pertama. Langsung saja, yang pertama, pengertian pengasuhan anak. Pengasuhan adalah perlakuan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua kepada anaknya yang akan berpengaruh pada perilaku anak. Secara umum, pengasuhan anak adalah semua tindakan perawatan, sosialisasi, pendidikan, pelatihan emosi, dan mencontohi cara berperilaku. Pendidikan yang mempraktekkan ajaran agama dan perlindungan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam ilmu fikih Islam, istilah pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadona. Hadona atau hak mendidik dan merawat. Yang dimaksud dengan perkataan mendidik dalam buku fikih Islam ini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Dalam kitab Al-Mustalahat Al-Fiqhiyah, hadana berasal dari kata hadana dengan fathah huruf H yang merupakan masdar dari kata hadana yahdunu yang artinya mengasuh atau memelihara anak kecil. Hadana memiliki definisi yang variatif seperti yang diaturkan dari beberapa mazhab. Yang pertama, fuqaha Hanfiyah mendefinisikan hadana sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak pengasuh. Yang kedua, ulama Syafi'iyah. Hadona adalah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa. B. Pola asuh. Istilah pola asuh terdiri dari 2 suku kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Purwadarminta, pola adalah model, dan istilah asuh diartikan menjaga, merawat dan mendidik anak atau diartikan memimpin, membina, melatih anak supaya bisa mandiri dan berdiri sendiri. Makna pola asuh menurut penelitian sendiri adalah sebuah cara yang dilakukan untuk memelihara, menjaga dan merawat anak sebagai pendidik anak agar menghasilkan sebuah pengetahuan yang dapat dilakukan anak atau dapat menjaga anak dari kesalahan atau bahaya di sekitarnya, sehingga anak akan mampu tumbuh dan berkembang dalam perlindungan yang aman dan baik untuk keberlangsungan hidupnya. Tidak sedikit orang tua yang sama-sama bekerja karena minimnya waktu bersama anak. Dengan alasan pekerjaan mereka menitipkan anaknya kepada kakek dan neneknya. Alhasil pola asuh anak beralih kepada kakek dan neneknya. Pola asuh yang diterapkan oleh keluarga besar, kakek dan nenek, yang menjadi pengasuhan sementara terhadap anak memiliki dampak positif dan dampak negatif. Menurut penelitian, dampak positifnya yaitu cenderung memiliki kemandirian. Apabila ia diasuh oleh kakek dan neneknya, dampak negatif yang berpengaruh kepada anak yaitu perhatian yang diberikan kepada kakek dan neneknya lebih besar dibanding perhatian yang diberikan oleh orang tua anaknya kepada anaknya sendiri. C. Macam-macam pola asuh. Pola asuh terdapat 3 macam. Yang pertama otoriter, yang kedua permisif, dan yang ketiga demokratif. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pendapat yang dikemukakan oleh Dario, pola asuh otoriter adalah segala perkataan, ucapan, dan kehendak orang menjadi patokan aturan yang harus dilakukan oleh anak-anaknya. Pola asuh otoriter memberikan sikap dan gambaran yang tegari orang tua kepada anak-anak mereka untuk menggambarkan harapan dari orang tua akan mempengaruhi anak mereka. Pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak yang harus dituruti anak dan diikuti dengan ancaman-ancaman. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Dalam ayat tersebut memperlihatkan ketegasan seorang mendidik kepada peserta didiknya. Keras bukan berarti kasar, tetapi keras yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Baiklah, saya Tessa Nabila sebagai pemateri kedua. Yang selanjutnya yaitu pola asuh permisif, ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Moisono menjelaskan bahwa pelaksanaan pola asuh permisif atau dikenal juga dengan pola asuh serba membiarkan adalah orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan, melindungi secara berlebihan, serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak secara berlebihan. Pola asuh permisif yang dicirikan dengan kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua terhadap anak tidak sesuai dengan pengasuhan anak dalam pandangan hukum Islam, sebab orang tua mempunyai kewajiban mendidik, membimbing, dan mencegah anak melakukan perbuatan yang buruk. Anak yang dibebaskan untuk melakukan segala perbuatan sesuai dengan keinginannya dalam penerapan pola asuh permisif mempunyai perbedaan dengan nasihat Nabi Luqman alaihissalam yang memerintahkan anaknya untuk mengajak melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Jadi pola asuh permisif tidak sesuai dengan hukum Islam. 3. Pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis menjunjung keterbukaan, pengakuan terhadap pendapat anak dan kerjasama. Anak-anak diberi kebebasan, tapi kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Anak diberi kepercayaan untuk mandiri, tapi tetap dipantau. Ciri yang kental dari pola asuh ini adalah adanya diskusi antara anak dan orang tua. Kerjasama berjalan baik antara anak dan orang tua. Anak diakui eksistensinya. Kebebasan berekspresi diberi kepada anak dengan tetap berada di bawah pengawasan orang tua. Dalam Quran surat Al-As-Saffat ayat 102 menyebutkan bahwa ada model pendidikan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu keteladanannya adalah sikap lembut, kasih sayang, dan sikap demokratis dalam mendidik anak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan cara-cara dialogis kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menghindari otorisasi pendidikan pada materi yang menyangkut kesiapan emosional anak. Tampak sekali Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha memahami kejiwaan anak. D. Pengasuhan anak menurut hukum Islam. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak atau hadona, Nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya, hadis riwayat Abu Daud, artinya telah menciptakan kepada kami Mahmud bin Khalid As-Sulami, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Abu Amru Al-Auza'i, telah menceritakan kepadaku Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amru bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku adalah tempatnya, dan puting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya. Sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Secara tekstual, Al-Quran menegaskan bahwa memelihara anak dalam hal nafkah adalah kewajiban ayah kandung, dan menyusui adalah kewajiban ibu kandung. Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di samping yang bersifat material, juga mengajarkan bahwa orang tua bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak setelah ia dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Kalau yang mendidik anak bukan ibu bapaknya, lebih didahulukan perempuan daripada laki-laki. Kalau derajat kekeluargaan keduanya dengan anak sama jauhnya. Tetapi kalau ada yang lebih dekat, didahulukan yang lebih dekat. Masalah ini perlu ditinjau dari 3 sudut.
Yang pertama, kalau pendidik itu beberapa perempuan saja dan jalan kefamilian mereka terhadap si anak bertingkat-tingkat, maka si anak diserahkan kepada ibunya. Kalau ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu dari ibu itu atau nenek, dan seterusnya ke atas. Kalau ibu-ibu dari pihak ibu tidak ada, diserahkan kepada ibu-ibu dari pihak bapak, kemudian kepada saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak saudara perempuan, kemudian kepada anak perempuan dari pihak laki-laki, kemudian saudara perempuan dari pihak bapaknya. Yang kedua, kalau semua pendidik itu laki-laki, maka yang lebih berhak adalah bapak, kemudian kakek, dan seterusnya. Kemudian saudara-saudara laki-laki, baik seibu, sebapak, atau sebapak, atau seibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara, kemudian paman dari pihak bapak. Yang ketiga, kalau pendidik itu laki-laki dan perempuan, maka ibu lebih berhak daripada semuanya. Kemudian ibu dari pihak ibu, kemudian bapak, kemudian ibu dari pihak bapak. Jika ibu dari ibu, bapak, ibu dari bapak tidak ada, si anak diserahkan kepada pemilih lain dengan cara yang lebih dekat hubungannya, didahulukan daripada yang lebih jauh. Pengasuhan anak menurut hukum positif Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas. Tetapi hukum penguasaan anak belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 secara luas dan rinci. Oleh karena itu, masalah penguasaan anak atau hadona ini belum dapat diberlakukan secara efektif, sehingga para hakim di lingkungan peradilan agama pada waktu itu masih menggunakan kitab-kitab fikih. Ketika memutuskan perkara tentang hadona setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam, masalah hadona menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.